Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat. Hari ini ketemu lagi bersama Bu Amel belajar matematika. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Hari ini yang akan Ibu sampaikan masih seputar pola bilangan, yaitu tentang barisan dan deret. Ada aritmetika dan geometri. Ibu harap kalian bisa menyimak dengan baik apa yang Ibu sampaikan. Oh iya, siapkan juga buku tulis dan pulpen untuk mencatat. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang barisan dan deret aritmetika. Apa sih yang dimaksud dengan barisan aritmetika? Yaitu tentang pola khusus yang suku bilangannya selalu bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama. Ingat ya, kata kuncinya itu tadi bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama. Oke, contohnya ya, di sini sudah ada barisan bilangan yaitu 1, 8, 15, 22 ya. Kalau kita lihat polanya berarti kan 1 ke 8 itu ditambah 7, 8 ke 15 ditambah 7, 15 ke 22 ditambah 7. Kemudian contoh yang lainnya 30 ke 25 itu dikurangi 5, 25 ke 20 dikurangi 5, 20 ke 15 dikurangi 5 atau min 5. Nah ini ya, lihat dia dijumlah dan dikurang ya, selalu sama. Ini namanya barisan aritmetika. Nah, kalau yang contoh di bawahnya, kalau tadi kan ini koma ya, 1,8,15. Nah, kalau yang ini 1 ditambah 8 ditambah 15 tambah 22 dan seterusnya ya. Ini namanya deret aritmetika. Sama contoh yang keduanya juga ya. Nah, sampai sini paham ya? Kalian bisa bedakan mana yang barisan, mana yang deret. Masih barisan aritmetika. Kalau tadi contohnya, sekarang adalah rumus-rumus yang perlu kalian ketahui tentang barisan aritmetika ya. Barisan dan deret aritmetika. Di sini ada beberapa rumus yang perlu kalian ingat ya. Rumusnya sudah dikeluarkan ini. Nah, keterangannya coba perhatikan. UN sama dengan A plus N-1 kali B ya. Ini kalau kita mau mencari UN, ini rumusnya pakai yang ini ya. UN masih ingat? UN itu apa? Suku ke N. Kemudian kalau kita mencari SN ya, SN itu apa sih? Jumlah N suku pertama ya. Nanti di contoh akan dijelaskan. Ini juga rumusnya. Bu, ini kenapa kok rumusnya ada 2 ya? Sebenarnya ini sama aja rumusnya. Menyesuaikan soal, boleh kamu pakai yang ini atau yang ini ya. Di sini juga ada keterangannya. A itu apa sih? A itu sama dengan U1 ya, atau suku pertama. Kemudian di sini juga ada B ya. Nah, B itu apa? Beda antar suku. Kalau kayak tadi di contoh itu misalkan plus 7. Nah, itu namanya B-nya. Seperti itu. Oke, kalian catat ya. Oke, contoh soal ceritanya adalah dalam sebuah ruangan terdapat 20 baris kursi. Banyaknya kursi pada baris pertama ada 25 buah. Pada setiap baris berikutnya terdapat 4 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Pertanyaan yang pertama, berapakah banyak kursi pada baris ke-11? Lalu, berapa seluruh banyak kursi pada ruangan tersebut? Kalau kalian tadi masih bingung bagaimana sih ilustrasi pada soal yang pertama, ya Ibu tampilkan contohnya seperti ini. Ya, ini adalah contoh dari barisan kursi pada ruangan tersebut. Oke, sekarang kita bahas. Pada soal nomor 1, banyak kursi baris pertamanya itu ada 25 buah. Baris pertama itu bisa kalian misalkan sebagai U1. U1 bisa juga disebut sebagai A ya. U1 atau A-nya. Berapa tadi? 25. Kemudian pada setiap baris berikutnya terdapat 4 kursi lebih banyak. Berarti ya, kalau misalkan kita buat sebuah barisan aritmetika barisannya 25 ya kan. Terus baris keduanya
itu 4 kursi lebih banyak. Berarti 25 ditambah 4 berapa itu? 29 ya kan? Terus habis 29 33 dan seterusnya, selalu bertambah 4 ya. Nah, berarti yang diketahuinya lagi adalah B-nya ya. B itu tadi apa? Beda. Nah, ini B-nya ini. B-nya itu 4. Kemudian, karena yang ditanya pada urutan ke-11 ya atau baris ke-11 ada berapa kursinya? Oke, langsung. Berarti yang ditanya adalah U11. Tadi rumus UN-nya itu apa? UN sama dengan A plus N min 1 kali B ya. Oke, karena ditanya U11 berarti kita tulis U11. A-nya berapa? A-nya itu 25 ditambah N-nya. N-nya mengikuti ya, karena di sini 11 kita tulis di sini 11 min 1 dikali B. B-nya berapa? 4. Nah, kita hitung lagi, berarti ini 25 ya. Ingat kabataku, berarti kali dulu yang kita selesaikan. Nah, ini ada di dalam kurung, berarti yang dalam kurung dulu. Ditambah 11 kurangi 1 10 ya, dikali 4. Ingat perkaliannya dulu yang kita hitung, berarti 25 ditambah 10 kali 4 40. Berapa hasilnya? 65. Berarti pada baris ke-11 ada 65 kursi. Nah, terus yang B tadi, pertanyaan yang selanjutnya adalah berapa banyak jumlah kursi pada ruangan tersebut? Kalau misalkan ditanya jumlah, itu artinya yang ditanya adalah SN. Karena tadi dalam satu ruangan tersebut terdapat 20 baris kursi, maka yang ditanya itu adalah S20 ya. Oke, langsung kita tulis ya. Ini pertanyaan yang B tadi, berarti S20 atau kita tulis dulu rumus SN-nya. SN sama dengan ya, boleh ambil salah satu rumusnya ya, misalkan yang ini SN sama dengan N per 2 terus buka kurung 2A ditambah N min 1 dikali B. Oke, kita masukin ya angkanya. Tadi kan ada 20 baris kursi, maka S20 artinya jumlah keseluruhan 20 baris kursi tersebut. Berarti N per 2, N-nya kita ganti jadi 20 ya. 20 per 2 buka kurung 2A 2 dikali A. A-nya itu berapa tadi? A-nya itu 25. Kemudian ditambah N min 1. Berarti 20 min 1 dikali B. B-nya itu 4. Sama dengan 20 per 2. Oke, bisa kita tulis ya di sini 10. Buka kurung 2 kali 25 50 ditambah 20 min 1 19 dikali 4. Ingat kabataku ya. Jadi yang di dalam kurung dulu yang kita selesaikan, dan K-nya itu perkaliannya dulu yang kita selesaikan, 19 kali 4-nya. Berarti sama dengan 10 buka kurung 50 ditambah 19 kali 4 76. Oke, sini ya lanjutannya, sama dengan berarti 10 buka kurung 50 tambah 76 126. Oke, berarti 10 kali 126 yaitu 1260 kursi ya. Jadi dalam satu ruangan tersebut, yaitu 20 baris kursi tersebut, yaitu ada totalnya 1260 kursi. Oke, next nomor 2. Soal cerita yang nomor 2 adalah tinggi tumpukan 2 gelas yaitu 15 cm. Sedangkan tinggi tumpukan 5 gelas yaitu 24 cm. Maka tinggi tumpukan 20 gelas tersebut adalah, nah untuk gelasnya ini jenisnya sama ya. Jadi
dengan gelas yang sama tapi dengan tumpukan yang berbeda-beda. Kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Ya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 2. Nah, kita tulis dulu nih tadi apa yang diketahui. Yang diketahui itu pada tumpukan 2 gelas tingginya 15 cm. Atau bisa kita tulis ya, diketahui U2 sama dengan 15 ya. Kemudian pada tumpukan 5 gelas tingginya menjadi 24 cm, atau kita tulis U5 sama dengan 24 ya. Nah, kita mau buat persamaannya nih. Persamaannya bisa kita buat dari rumus UN. Jadi rumus UN itu kan UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Sekarang kita mau buat misalkan yang U2 ya. Berarti kan U2 sama dengan A-nya sama B-nya nggak usah kita rubah, N-nya aja kita rubah. Berarti A kita tulis lagi ditambah N. N-nya berubah jadi 2 min 1 dikali B. 2 ya. Maka U2 sama dengan A ditambah 2 kurangi 1. 1 dikali B. 1 kali B tetap jadi B ya. Oke, ini untuk persamaan U2. Kemudian yang U5-nya ya. Yang U5-nya kita buat menjadi seperti ini. U5 sama dengan, masih kita ambil dari rumus UN, berarti A ditambah 5 min 1 dikali B. Maka U5 sama dengan A ditambah 5 kurangi 1 4 ya, 4B. Nah, ini untuk persamaan yang U5. Oke, kita masukkan di sini. Boleh kita tulis dulu yang U5-nya tadi A, kita balik ya, A ditambah 4B sama dengan U5. Padahal U5-nya itu adalah 24. Nah, U2-nya kita tulis juga di sini. A ditambah B sama dengan U2-nya itu 15. Oke, jadi untuk menentukan tumpukan ke-20, kita harus menentukan nilai A dan B-nya. Ya, bisa kita cari melalui kedua persamaan berikut ya. Kita kurang A min A 0 ya, nggak usah kita tulis. 4B dikurangi B, 4 kurangi B atau 4 kurangi 1 itu berarti 3B, sama dengan 24 dikurangi 15, 9. Maka B sama dengan 9 dibagi 3, B-nya sama dengan 3. Oke, B-nya udah ketemu. Sekarang kita cari nilai A-nya. Boleh kita ambil salah satu dari persamaannya. Misalkan yang ini ya. Kalau di sini kita tulis lagi A ditambah B sama dengan itu 15 ya. A-nya yang mau kita cari, kita tulis lagi A ditambah B. B-nya tadi itu 3 sama dengan 15. Maka A sama dengan 15, 3-nya pindah jadi min, maka A sama dengan 12. Nah, tadi B-nya udah, A-nya udah, baru bisa kita cari U20-nya. Maka U20 sama dengan ya, ini bisa kita langsung tulis atau kita tulis lagi boleh, A ditambah N-1 dikali B. Sorry, ini N20 ya. Nah, A-nya masukin. A-nya 12 ditambah 20 min 1, 19 dikali B. B-nya itu 3. Maka 12 ditambah 19 kali 3, 57. Sama dengan berapa?
69. Oke. Ya, itu dia untuk yang nomor 2. Ya, sekarang kita masuk pada barisan dan deret geometri. Oke, kita bahas dulu tentang barisan geometri. Apa itu? Yaitu tentang pola khusus yang suku bilangannya selalu dikali atau dibagi dengan perbandingan atau rasio yang sama. Nah, kalau tadi itu kan penjumlahan atau pengurangan. Kalau ini sekarang perkalian atau pembagian, ya, dengan rasio yang sama. Oke, contohnya ya. Di sini misalkan sudah ada barisan bilangan 9, 27, 81, 243. 9 ke 27 itu dikali 3, ya. 27 ke 81 sama dikali 3. 81 ke 243 dikali 3, ya. Ini namanya barisan geometri. Nah, kalau yang di bawahnya ini 9 ditambah 27 tambah 21 ditambah 243 dan seterusnya, ini namanya deret, ya. Jadi bedanya kalau deret itu penjumlahannya, ya, penjumlahan dari barisan. Nah, ini bisa juga dalam bentuk pembagian, ya. Ini perkalian, bisa juga contohnya dalam pembagian. Oke, next. Oke, selanjutnya ini adalah rumus-rumus yang perlu kalian ingat, ya, dalam barisan dan deret geometri. Di sini untuk menentukan UN-nya itu UN sama dengan A kali R pangkat N-1, ya. Kemudian kalau mau menentukan SN, di sini ada 2, ya. Kalau misalkan yang pertama ini kalau R-nya itu lebih dari 1. Kalau yang kedua ini kalau R-nya kurang dari 1. SN itu apa sih? Sama seperti tadi, ya, jumlah N pada suku pertama, jadi jumlahnya. Kemudian R itu adalah rasionya, ya. Rasionya, untuk menentukan rasionya itu U2 per U1 atau UN per UN-1, ya, sama aja. Ini contohnya 1 itu kan 2-1. Oke, ini nanti kalian catat. Sekarang kita masuk pada contoh soal barisan dan deret geometri. Oke, soalnya adalah tentukan hasil penjumlahan 6 suku pertama pada barisan geometri berikut, ya. Ini, ya, ini barisan geometrinya. Nah, yang ditanya adalah penjumlahan, hasil penjumlahan. Ini artinya yang ditanya adalah SN-nya. Karena 6 suku pertama, maka ini yang ditanya adalah S6. Ya, seperti itu. Oke, langsung kita jawab. Ya, di sini jawab. Yang diketahui apa? Kita tulis dulu yang diketahui itu di sini ada A, ya. A atau U1-nya itu adalah 2. Oke, kemudian R-nya. Nah, kita bisa cari nilai R-nya yaitu U2 per U1, ya. U2-nya kan berarti 6, ya. 6 per 2. Berapa? 6 bagi 2, 3. Oke. Di sini rasionya 3, ya. Bisa kelihatan sih di sini. 2 ke 6 itu kan dikali 3, 6 ke 18 itu dikali 3. Nah, ini rasionya, ya. Oke, kemudian kita cari S6-nya langsung. Kita tulis dulu rumus SN-nya itu adalah SN sama dengan A kali, oke, karena di sini R-nya itu lebih dari 1, maka kita pakai rumus yang pertamanya, ya. SN sama dengan A kali R pangkat N-1 per, ya, R-1. Nah, karena ditanya S6, berarti S6 sama dengan A-nya kita masukin nilainya 2 dikali R pangkat N. R-nya itu berapa? 3. N-nya berapa? 6. Ya, karena di sini kan S6, jadi N-nya berubah jadi 6. -1 tutup kurung per
per R-1. R-nya tadi ya, berarti 3 min 1. Oke, sini lanjutannya, berarti S6 sama dengan, oke, yang di dalam kurung dulu yang kita selesaikan, berarti 2 dikali 3 pangkat 6 berapa? 729 min 1 per 3 kurangi 1 2 ya, maka 2 dikali 729 min 1 728 per 2. Ini bisa kita coret juga nih sebenarnya. Nah, berarti hasilnya 728. Oke, seperti itu. Oke, Ibu akan bacakan contoh soal terakhir. Ya, ini soal yang cukup populer karena setiap tahunnya pada UN sebelumnya itu selalu muncul soal ini. Oke, soalnya adalah setiap bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Banyak bakteri mula-mula berjumlah 25. Nah, pertanyaannya, berapa banyak bakteri setelah 3 jam? Oke, kita akan membahas soal terakhir, yaitu soal nomor 4. Soal ini sangat sering keluar pada ujian nasional tahun-tahun sebelumnya ya. Maka dari itu Ibu akan memaparkan tips, trik ya, trik cepatnya supaya kalau muncul soal seperti ini kalian bisa menggunakan rumus ini ya. Rumus apa itu? Oke, bisa kita namain aja, namanya rumus pembelahan bakteri. Oke, misalkan kita namain rumusnya ini ya. Apa itu rumusnya? Rumusnya adalah UN sama dengan A R pangkat P ya. Oke, keterangannya apa saja ini? A itu ya, A itu maksudnya adalah jumlah bakteri awal. Jumlah bakteri awal. Kemudian R ini adalah jumlah bakteri setiap membelah. Kemudian P adalah banyaknya pembelahan. Banyak pembelahan. Oke. Nah, tadi di soal itu yang diketahui adalah mula-mula bakterinya itu ada 25 ya. Kita tulis di sini jawab ya. Yang diketahui tadi mula-mula. Artinya ini adalah A-nya. A-nya sama dengan 25 ya. Kemudian melakukan pembelahan setiap 20 menit ya. Pembelahannya 2 setiap 20 menit. Berarti ini adalah R sama dengan 2 ya. Karena melakukan pembelahan 2 kali selama setiap 25 menit. Kemudian banyak pembelahannya. Nah, kalau misalkan selama 3 jam, ini berapa banyak bakteri ini melakukan pembelahan? Padahal setiap 25 menit melakukan pembelahan. Berarti P sama dengan ya 3 jam dibagi 20 menit. Oke, 3 jamnya ini kita buat menjadi menit ya. Berarti kalau 3 jam berapa menit? 1 jam itu 60 menit. Berarti kalau 3 jam 180 menit dibagi 20 menit. Berarti melakukan pembelahannya sebanyak 9 kali. Ya. Oke, kita masukkan saja langsung rumusnya. UN sama dengan A
Ini bukan jarak ini ya. Nah, ARP ya, di mana A-nya itu adalah 25 dikali R-nya itu adalah 2 pangkat P-nya itu sebanyak 9 kali. Maka sama dengan 25 dikali 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 ya. Berapa 2 pangkat 9? 512. 25 kali 512 sama dengan 12.800 ya. Jadi selama 3 jam bakteri tersebut melakukan pembelahan diri sampai sebanyak 12.800. Nanti silakan boleh kalian cek juga ya. Oke. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa menerima manfaat apa yang sudah Ibu berikan. Untuk tugasnya, silakan dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan sebelum batas waktu yang sudah ditentukan ya. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan melakukan ulangan dan kalian persiapkan dengan baik ya. Materi-materi sebelumnya sudah Ibu sampaikan. Insya Allah keluar semua. Kalau misalkan kalian mau belajar ya. Nah, cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.